sembah dan puji Dia. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Amin. Yes. Oh. Haleluya. Amin. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami semua. Dia Yesus. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala. Lagi katakan, Dia lahir untuk kami. Amin. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus. Haleluya. Oh, yes. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala. Mari menari bagi Tuhan. Yaitu firman. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, oh, Dia Yesus. Haleluya. Dia Yesus Allah kami. Dia Yesus Juru Selamat dunia. Hanya musik memuji Tuhan. Semua jarinya seperti ini. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yes. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Oh, oh. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala. Mari menari bagi Tuhan. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Lagi menari. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Amin. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat. Lagi menari bagi Tuhan. Yaitu firman. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, oh. Haleluya. Yes. Dia Yesus sobat kami. Penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat. Haleluya. Sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Jangan ada yang duduk. Haleluya. Kalau saya melihat masih kuat semua menari bagi Tuhan. Amin. Kita mau angkat dulu pujian dari bahasa daerah. Nelo jaho odongaki. Tapi di sini nggak ada orang-orang yang lu. Amin. Haleluya. Nalo jaho odongaki. Dinain asusani. Rade dihoadiani. Sai bedeng dopat Yesus soho. Soho. Amin. Ungut-ungut di paso. Soho. Ungut-ungut di paso. Ho
paso soho ungut-ungut di paso ho ho paho paso sarita hanya paso mahol so miso soho ungut-ungut di paso soho. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta soho paho paso sarita mi soho ungut-ungut di paso soho ungut-ungut di paso ho ho paho paso sarita mi. So, Sudi. Puji Tuhan. Haleluya. Berharap unang adong na berungut-ungut ditiki pemberitaan firman Tuhan di Bagasan Botarion. Ada amin? Amin. Lana wereng nakaningan di antara nama redey Korni Kombape itu jago. Holan sotik dituruni kaum ibu iya. Ya masih latihan nanti. Ale boy bagak. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Oke, Marnatal hita di Bagasa Tikon, Natal wilayah di tengah-tengah pandemi COVID-19, hita berupaya boy tetap Marnatal. Nah tapi mungkin saudara mau di kota-kota besar sebenarnya dilarang ya alai makanya kita upayahon holan keluarga gembala dohot para diaken. Mungkin saudara nah tapi dang sudero alai mungkin ya inilah yang terbaik karena tempat juga dan juga karena kita harus mengikuti aturan pemerintah. Jadi saudara-saudara Tuhan, nah tapi di dalam suasana Natal na sederhanon, dan adong mengurangi sukacita lau pandapot berkat nasian Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, ya itu tidak lepas dari pemeliharaan Tuhan dan dari penyertaan Tuhan sehingga kita boleh sehat, kita juga boleh ada pada saat ini dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga buat tuan rumah ya GPD Simungun ya tiki ditetapkan ison menjadi tempat Natal bereng gereja Tabajago. Wah, berarti Tabajago do jemaat di Simungunon. Haleluya. Ya, kita doakan supaya GPD Haleluya ini, saudara, juga puji Tuhan. Maksudnya bertambah maju baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Haleluya. Oke, tema Natal kita pada saat ini, saudara, menjadi rekan sekerja Allah yang baik. Dan menjadi ayat acuan kita perhatikan dari 2 Korintus pasal yang ke-6. Dua Korintus pasal yang ke-6, kita baca ayat 1. Ya sebenarnya kita perhatikan satu perikop ini, tetapi kita akan baca sampai ayat yang ke-6. Atau sampai ayat yang ke-10 saja ya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara sekalian, boleh perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima
Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati. Dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun diperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji Tuhan. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada gembala-gembala dan panitia yang mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada perayaan Natal wilayah dari Barat pada kesempatan ini, saudara. Dan memang pada waktu itu kita berencana ingin mengundang MD, tetapi rekan-rekan menyuruh ya biar wilayah aja yang melayani. Saudara sekalian Tuhan, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Amin. Nah, tema kita saudara adalah menjadi rekan sekerja Allah yang baik. Nah, sebuah pertanyaan saudara, puasa haroa Tuhan butuh rekan sekerja, ya, dongan saulaun di Tuhan, kira-kira begitu ya. Dan kenapa mesti harus kita? Ya, baru kemudian songodia haroa menjadi rekan sekerja Allah yang baik itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saudara ingin kita dapatkan pada sore hari ini sehingga kita pulang membawa berkat dalam perayaan Natal ini. Nah, saudara-saudara Tuhan, mengapa saudara Tuhan itu saudara butuh rekan sekerja Allah? Ya, apakah Tuhan itu saudara tidak maha kuasa ya sehingga dia tidak bisa saudara melakukan ya apa yang dia kehendaki menurut kehendaknya? Ya. Nah, subodi diulahoni mana? Si ulahona asa ikon butuh ibana hita disuruh menjadi rekan sekerja Allah. Nah, saudara-saudara Tuhan, dia bukannya Allah terbatas kemahakuasaannya saudara, tetapi dia adalah Tuhan yang kita sembah, yang tidak berubah kuasanya dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan amin saudara. Tapi saudara-saudara Tuhan, disitulah kita kenal isi mahita tada bahwa debatana hita sopai saudara, dia adalah Allah dan pribadinya adalah kasih. Ya. Dan holan sekedar bersifat kasih, tetapi dia adalah kasih. Ya. Dan dia saudara menginginkan saudara sebuah kesatuan. Ya. Sebuah kesatuan. Alana hatani debata petadaho dirina tuhita ima debata sitolusada. Ya. 3 pribadi tapi satu kesatuan. Ya. Kadang-kadang boleh kita pikir kadang-kadang tidak bisa kita rumuskan sedemikian rupa, tetapi saudara, karena apa saudara? Karena kita adalah ciptaan. Jala utuk-utuk tada holan senasodo saudara. Tapi dialah Allah yang kita kenal Allah Tritunggal. Ya.
Dan dia saudara ada dalam satu kesatuan. Nah, itu sebabnya saudara, karena dia adalah Allah yang maha kasih, ya, dan dia menginginkan kesatuan. Makanya saudara, moladong padita saudara atau anak Tuhan mau saudara diajak kerjasama, selalu dang cocok, tuh sampai dang cocok, tuh sampai dang cocok, tuh sampai dang cocok. Pertanyaannya, apakah dia rekan sekerja Allah? Ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu saudara ada satu kesatuan, ya, yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, demikian juga kita, saudara, sebagai umatnya, ya, supaya kita menjadi memiliki spirit, saudara, satu kesatuan, ya. Jadi molo seadong do rohana seholan senaing berbeda berpecah, ya, apalagi kita aliran karismatikon na gampang-gampangan saudara pecah kan begitu, dah cocok san apitan lautusan kan gitu saudara, ya. Tapi kita yang mengerti dan yang hidup dan yang tahu saudara firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang tetap memelihara kesatuan. Katakan amin. Kemudian saudara, dan kenapa kita, ya, alana saudara, alasan kedua saudara, karena kitalah makhluk ciptaan Tuhan, ya, yang memiliki peta teladan di Tuhan, ya. Nah, boleh kita perhatikan saudara, dia adalah Allah pencipta, ya. Dan tadi saudara berliturgi sudah dipaparkan saudara bagaimana awal mula penciptaan. Tuhan menciptakan mulai dari hari pertama, ya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan manusia diciptakan saudara pada hari terakhir dan ciptaan terakhir, yaitu pada hari keenam. Kebetulan bersamaan juga saudara dengan binatang-binatang. Tetapi pada hari ke-6 yang terakhir adalah manusia. Ya, manusia. Nah, kalau kita perhatikan saudara, kenapa yang terakhir? Itu yang terakhir artinya saudara bukan berarti itu tidak penting. Justru itu yang paling penting dari seluruh ciptaan Allah dalam jagat raya, saudara, bumi dan segala isinya. Bahwa saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Katakan amin saudara. Maksudnya di sini saudara. Nah, bahwa saudara sudah ditopa Tuhan, ya, segala ciptaan itu, ya, tujuannya adalah untuk manusia. Ya, semua diciptakan adalah tujuannya untuk manusia. Allah nido dilean mandat tu si Adam do si Hawa, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, akan burung-burung di udara, dan semua segala ciptaan na adong saudara, karena ditujukan supaya untuk keperluan manusia. Nah, itu sebabnya saudara, ya, beberapa waktu lalu saya juga pernah khotbahkan ini saudara. Molohita saudara memiliki prinsip mengelola, ya, mengelola berkat, mengelola pelayanan sedemikian rupa, mengelola waktu, mengelola segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Semua itu akan mendatangkan berkat bagi hidup orang yang mau bersedia mengelola segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Ya. Jadi karena itu saudara mandat yang Tuhan kasih. Nah, sekarang kalau Tuhan ciptakan manusia, molodungi topai mana jolma masuk ni debata aha. Ya. Asa kita saudara boy mangolu jala hidup untuk melayani Tuhan. Ya. Karena saudara semuanya diciptakan saudara untuk manusia. Dan ketika kita diciptakan supaya kita hidup untuk Tuhan.
Cuman manusia pertama itu saudara, dia gagal ya hidup untuk Tuhan, saudara. Dia gagal menjadi rekan sekerja Allah untuk mengelola semua segala apa yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Dan akhirnya saudara, manusia rusak. Jadi saudara-saudara Tuhan, hanya kitalah saudara yang memiliki peta teladan Allah. Ya, si Jaluk saudara, dia tidak memiliki gambar dan rupa Allah. La saboha-bohape maloni, ya, binatang-binatang na adong di pertibion saudara, dan adong nang kosada di antara itu saudara yang memiliki peta teladan Allah. Ya, bohadi anakku ngakalas tulu dan ibu tu merteba-teba. HP suatu saat ya mau menonton sirkus-sirkus. Lupa-lupa disuruh menghitung. Ibain tulisan 5 taba obat. Isukun ikan lumba-lumba. Gimana caranya? Akhirnya dia lompat. 5 tambah obat 9 kali. Tuh, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sampai 9 kali. Jangan ya. Mungkin kebetulan. Nah kebetulan dorai, baru diubah lagi. 2 tambah 7, bikin lagi. 5 tambah 2. Saudara-saudara Tuhan, di antara semua segala ciptaan itu saudara, dang adong nasongon hita, bahwa hita adalah salah satu ciptaan yang memiliki peta dan teladan. Katakan amin, saudara. Coba dulu dokter jotu siamun do hapirang mi. Kawan, sarupa do hita HP do kabar ni debata. Baru nih mu se nata PPC igungmu. Nata peti bom semekot. Kau tetap gambar dan rupa Allah. Nah, saudara-saudara Tuhan, jadi kerinduan Allah adalah kerinduan yang selalu bersekutu. Di bagasan rohana sanaing do marsaor dohot hita makhluk ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah. Tapi saudara-saudara Tuhan, manusia pertama itu telah gagal, saudara. Ya, gagal. Karena dosa pelanggaran kita, saudara. Dan akhirnya gambar dan rupa Allah itu rusak, saudara. Ya. Itu sebabnya saudara, dia menginginkan, saudara. Nah, baru peristiwa berikutnya saudara, Natal, ditiki Yesus tubuh tu pertibion saudara, alana adong do si Yusuf do si Maria nagabe rekan sekerja Allah. Ada amin saudara? Karena ada saudara. Ya, kalau ada sebagian gereja mengkultuskan si Maria saudara, si Maria. Ya. Tapi molo seandainya saudara ditolak ibana, dan ngolo ibana, pasti dia cari wanita yang lain saudara. Yang masih perawan saudara, terus kemudian Tuhan akan malaikat kunjungi dia. Tapi puji Tuhan saudara, Yusuf dan Maria saudara, meresponi panggilan itu. Dia mau menjadi rekan sekerja Allah untuk menggenapi rencana Tuhan untuk keselamatan hidup kita pada saat ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah, itu sebabnya saudara sangat penting saudara. Jadi kalau saudara kita pada saat ini saudara melalui kebenaran firman Tuhan supaya kita menjadi rekan sekerja Allah, itu adalah sebuah keistimewaan yang dari surga yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ya. Jadi jangan kita punya mental saudara hanya sebagai pengikut. Saya hanya sebagai saudara penonton, hanya sebagai saudara yang hanya melihat dari kejauhan.
Tetapi mari kita saudara semua menjadi rekan sekerja Allah. Karena itu adalah sebuah status istimewa, saudara, yang Tuhan mau. Ya. Coba saudara lihat 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27 dan 28. Saudara. Satu Korintus 1 ayat 27 didokon saudara. Tetapi apa yang bagaimana saudara? Yang bodoh bagi siapa? Bagi dunia. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini saudara, siapa kita saudara sehingga kita dikehendaki oleh Tuhan menjadi rekan sekerja Allah. Kalau bagi dunia ini saudara, karena menurut ukuran dunia ini mungkin saudara, oh mesti harus punya ini, mesti harus punya ini, mesti harus punya itu saudara. Tetapi saudara, kalau Tuhan pilih kita saudara, supaya apa dikatakan di sini saudara? Ya, supaya untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan bukan berarti saudara kalau kita menjadi anak Tuhan, ya enggak apa-apalah bodoh. Enggak saudara, memang bagi dunia ini saudara kita ini orang bodoh. Apalagi kita perkota-koteon kan sudah, bereng mah, gereja, satoki tangis, satoki mekel, satoki songon dia, saudara kan. Dianggap seperti saudara manusia nomor sekian saudara. Tetapi kalau Tuhan panggil hidup kita saudara, dan kita mau responi bahwa kita ini mau menjadi rekan sekerja Allah, Tuhan akan perlengkapi kita untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat menurut ukuran dunia ini. Katakan amin saudara. Kuncinya saudara adalah ketika kita mau meresponi. Ya. Tuhan sedang mencari saudara orang-orang yang mau menjadi partner. Mulai di dalam dunia bisnis saudara, ya kadang-kadang saudara ada orang mau kerjasama tetapi tujuannya untuk saudara menjadi saingan, ya bahkan untuk mencari keuntungan yang lebih besar saudara, ya. Dan saya tidak tahu saudara kalau ada orang-orang Kristen ya mau mengikut Tuhan tujuannya cuma hanya berkat-berkat secara jasmani, mau cuman hanya sekedar untuk mendapatkan mujizat-mujizat, mau cuman hanya sekedar supaya hidupnya sukses menurut ukuran dunia ini saudara, itu bukanlah orang menjadi rekan sekerja Allah. Ya. Tapi menjadi rekan sekerja Allah saudara, mau seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Ya, apa yang dia kerjakan saudara, kita mau menghidupinya, kita mau ambil bagian di dalamnya. Ya. Jadi saudara-saudara Tuhan, itu sebabnya saya ingin katakan kalau kita mau menjadi rekan sekerja Allah dan kita hidupi saudara, itu adalah sebuah status yang istimewa di hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya, ini bukan cuma hanya sekedar saudara kepada gembala-gembala dan ibu gembala, tetapi kepada jemaat juga saudara. Kalau saudara jemaat mendukung dan mau sejalan dengan gembala-gembala yang mengerjakan saudara pekerjaan Tuhan, kita juga semua adalah rekan sekerja. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi, wah, berarti cuma hanya urusan pendeta-pendeta lah itu, urusan sintua-sintua. Tapi tidak saudara, kalau kita mengerti hal ini saudara,
Saya yakin dan percaya saudara, rekan sekerja ini tidak terbatas hanya kepada pendeta-pendeta, kepada pangulani huria saudara, tetapi kepada orang-orang percaya yang mau ambil bagian di dalam misi pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Kita akan perhatikan saudara, bagaimana menjadi rekan sekerja Allah yang baik saudara. Ya seperti apa yang diceritakan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari ayat-ayat yang kita baca tadi saudara. Nah perjolo ahadi dokor saudara. Ya. Yang pertama saudara, ya, dalam pasal sebelumnya, pasal 5 di Dokon ayat yang ke-20 saudara. Coba saudara perhatikan. Ayat yang ke-20 dikatakan di sana, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang pertama saudara, kalau kita mau menjadi rekan sekerja Allah, mari kita saudara menjadi orang-orang, menjadi pribadi yang memperdamaikan orang dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, yang memperdamaikan orang dengan Kristus. Alanya mulai di luar Kristus saudara, isepehita la sabohasa mora-morani jolma, bohasa malo-maloni ibana, molodang ditede ibana do debata, dia adalah musuh Kristus. Itu sebabnya saudara, kita harus menjadi orang-orang yang bisa membawa damai. Ya, makanya saudara nakanihu dokon bahwa karakter dan sifat Allah yang kita sembah itu adalah memiliki sifat kesatuan, saudara. Ya, memiliki sifat yang saling, saudara, membangun. Ya. Jadi saudara-saudara Tuhan, itu sebabnya saudara, kalau kita ada di dalam saudara satu spirit yang seperti itu saudara, kita pun saudara akan punya beban yang sama dan punya kesanggupan bagaimana kita saudara, supaya orang lain itu saudara, supaya orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu, mereka didamaikan dengan Tuhan. Nah, jikalau itu ada di dalam diri kita saudara, apapun yang kita lakukan saudara, saya yakin dan percaya kita akan penuh antusias melayani Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan saudara, kalimat daripada Paulus ini, ya, dia katakan saudara, ya tahu bahwa dia adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu. Nah, kata kami meminta dalam bahasa aslinya itu saudara, ibarat seorang pengemis saudara yang meminta belas kasihan dari orang lain. Pohama asa asirohana. Nah, dengan kerendahan hati dia meminta bagaimana supaya orang lain banyak diperdamaikan dengan Kristus. Alai molo seholan rohana asing do dibegasan rohat tahun saudara. Dan boy saudara jol mana hita layani manada debata. Manang lak sabuha-buha cerita. Mungkin menjadi anggota menjadi anggota gereja kita bisa saja saudara. Alai menjadi anggota gereja, apakah itu bisa menjadi jaminan kita masuk surga? Juga saudara. Alana gudang dong motivasi nih halak Kristen saudara mar gereja, holan kebutuhan sosial. Mar gereja mau isan. Ya, andong molarong namasa keluargaku mar pesta, arong mengadopi ulau. Jalan perrohon di daerah saudara, daerah yang masih mayoritas saudara Kristen saudara,
rata-rata saudara masih seperti itu. Ya, makanya ada mulai tureon buhana martuhan. Pokoknya ya salah satu jadi anggota gereja. Kalau songon datang suman, tapi deiba. Alana 5 meter naisya ini adong do gereja nalai. Kan begitu saudara. Tapi saya perhatikan di ruangan ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ada amin? Coba jawab yang kiri kanan sungun itu. Jadi saudara, kita mesti harus punya beban bagaimana supaya orang lain diperdamaikan dengan Kristus. Molodang berdamai, tokinai roy mana ropa 2 rihon, sipak konon na namin tuapi naroko. Karena si roha kan, tulang ta amang boruta, ya, say lalap saudara, marapi tutung di hati-hati do pusu-pusuna saudara, do keluarga dia segala macam saudara. Gimana kan begitu? Hah? Bapak Ibu Saudara saudara Tuhan, di dalam komunitas gereja pun saudara, jangan ada yang mementingkan diri sendiri. Dalam kitab Yakobus berkata, di mana ada orang yang mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, di situ ada perpecahan. Jadi saudara-saudara Tuhan, mari saudara, baru kemudian dilanjutkan dalam ayat yang pertama dalam pasal yang ke-6 itu dikatakan, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu, lagi diulangi lagi, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara tahu kasih karunia Tuhan dikasih cuma-cuma. Gudang dohala Kristen saudara beranggapan dilian cuma-cuma, alana muradoi katanya saudara. Ya, karena harganya murahan dikasih cuma-cuma. Itu materi yang ada di dunia ini saudara. Yang dikasih cuma-cuma itu adalah harga yang murah. Tetapi yang segala sesuatu yang bersumber dari sorga itu saudara adalah yang mahal. Alanus dan boido tartuhorta, aladang boido dapota saudara, asa di leon cuma-cuma. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Karena nggak bisa dengan kita hidup makin saleh beragama, nggak bisa saudara. Kita baik, kita coba saudara sabur jubur juta menjadi jolma, kita nggak bisa saudara. Dosa adalah tetap dosa. Ya, dosa adalah tetap dosa. Ibarat kamu saudara, aka koruptor-koruptori dikiperjolo saudara, diduga mana? Wah demi Allah, aku tidak melakukan itu, katanya saudara. Ya, baru tiba-tiba berubah menjadi malaikat, pakai sorban, pakai segala macam. Asai bereng jolma bahwa dia bukan seorang pencuri, penipu saudara. Nah gudang do jolma saudara bersembunyi di balik agama. Ya, apa yang dia lakukan itu saudara. Makanya saudara, agama tidak bisa membawa kita ke surga, termasuk juga agama Kristen. Bahkan termasuk juga anggota GPDI saudara. Alai anggota GPDI adalah orang-orang yang telah menerima karya keselamatan dari Kristus. Ada amin Bapak Ibu Saudara. GPDI mengajarkan saudara spirit penginjilan saudara. Berita Injil yang disampaikan. Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit saudara. Itu yang disampaikan saudara dalam mimbar-mimbar gereja kita saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ya, dan mari kita terima. Jangan murahan Saudara. Ala nasuboido. Molo sudi aka agama na di Portibion sedang mencari Saudara keselamatan. Lakukan syariatnya Saudara. Berpuasa, lakukan hal-hal yang
menurut kemampuan manusia. Itu diajarkan saudara agama-agama nadong di Portibio. Ya, sudah mengajarkan kebaikan doh saudara. Tapi bisakah saudara kebaikan itu dia jamin? Bisa saudara. Pola sehali bagaimana saudara dia totoi jolma. Dan satu kali aja dia saudara berpikiran yang tidak benar saudara. Cukup saudara alasan di debata lau mabolok ko ni mana tu api naroko. Adam dan Hawa cuman hanya makan buah yang terlarang itu aja saudara. Unang alang dah katanya saudara. Rosi bolis ya. Dia bilang, dang tohoi mau lihat lakoi anong gak bisa rupa doh debata katanya. Padahal Tuhan ciptakan dia segambar dengan serupa dengan Allah saudara. Sudah serupa, tapi iblis membodoh-bodohin dia, menipu dia. Mulai dia lakoi gak bisa rupa doh dia bata. Seakan-akan iblis, kau belum serupa dengan Allah. Ali mulai dilanggar hoi. Ketika dia makan, itu menjadi sumber masalah bagi Adam dan Hawa dan juga termasuk kepada kita, keturunan manusia pertama itu. Jadi saudara-saudara Tuhan, agama tidak bisa, tetapi saudara pengenalan kita saudara, kita menerima kasih karunia Tuhan, kita menghargai saudara. Ya, Ibu Tohamudo perbedaannya molo merminggu hita setiap minggu, mulai itu tujuan ta saudara. Merminggu mau setiap hari saya masuk surga. Tangarong seda ayat medokon saudara mulu raji kita merminggu. Gabi menjamin hita tu surga. Tapi dengar baik-baik. Karena kita diberikan surga, makanya kita rajin beribadah kepada Tuhan. Itu beda kekristenan dengan agamawi. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kita memberikan persembahan, kita memberi perpuluhan karena Tuhan telah memberikan surga kepada saya dan saudara. Dan alania mulu hita lean perpuluhan hita sama surga enggak saudara. Tapi kalau ada orang berkata saudara tidak mempercayai semua pengorbanan, pelayanan, perpuluhan itu tidak benar, kemungkinan dia bukan warga kerajaan surga. Makanya saudara Paulus berkata, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ya. Kasih karunia Tuhan bukan murahan, tetapi ala nasuboi do terdungdung di jolma saudara. Makanya dilihat Tuhan gratis tuh kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini kalau itu kita mengerti sudah kita akan menjadi orang Kristen yang berbeda. Ya, kita akan menjadi orang Kristen yang betul-betul tahu saudara. Dan ini harus perlu saudara kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara Tuhan, mari kita punya hati bagaimana supaya orang lain diperdamaikan dengan Kristus. Dan kita mengalami bersama-sama menikmati kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya saudara, menjadi rekan sekerja Allah yang baik. Saudara perhatikan dalam ayat yang keempat. Dikatakan sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah apa? Pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Berbeda saudara dengan dunia ini. Dunia ini ingin mencari supaya dia menjadi bos saudara. Ya. Tetapi beda saudara dengan cara dan pola pikir kerajaan Allah. Dia ingin mencari rekan sekerjanya saudara adalah orang-orang yang punya hati pelayan. Saudara. Ya, pelayan, bukan bos. Saudara. Ya, nah, gudang dojolma saudara
ya mengelului jabatan di gereja, menjadi majelis wilayah, menjadi situa, menjadi apa? Supaya dia dianggap bos, saudara. Ya, jujur saudara, ya sebenarnya saya juga tidak sangka-sangka kami mesti harus menjadi wilayah di sini. Sebenarnya masih banyak yang senior-senior, bahkan juga yang sampai saat ini ada beberapa teman kita yang ya sepertinya memisahkan diri dengan kita, saudara. Ya, tapi saudara sekalian Tuhan, sebenarnya yang belum, ya, karena kebetulan aja saya menggantikan, saya hanya meneruskan saudara ketua wilayah dahulu pendeta J. Sigalinggi. Saya bukan menggantikan papa saya di sini, saudara, ya. Tapi pendeta Sigalinggi dulu saudara dalam prodi yang sama, ya. Tapi Tuhan sudah panggil beliau, ya. Dan kami mesti harus jadi wilayah. Dan kami tidak pernah punya ambisi mesti harus wilayah, saudara. Ya. Tapi saudara Tuhan, yang saya masuk saudara, siapapun kita, mari kita memiliki hati seorang pelayan. Bukan seorang bos yang hanya mengatur saudara, yang hanya ya pengen dihormati dia segala macam, saudara. Karena apa? Karena Kristus, saudara, dia adalah raja di atas segala raja. Dia di sorga penuh dengan kemuliaan. Malaikat saudara melayani dia. Tahta dia penuh dengan keagungan. Tetapi hanya karena dia lihat saya orang yang berdosa, saudara orang yang berdosa, dia mau rela saudara mengambil rupa seorang manusia. Ya. Di Tiki Ibana jadi jolma saudara, dia bukan saudara mengambil status yang menengah saudara, tetapi status yang paling bawah. Asa sudehi ta saudara, jolmana mengulu di atas pertibion, merasa menerima apa yang Tuhan kerjakan untuk menyatakan kasih dan kemurahannya kepada saya dan saudara. Ya, sampai tubuh saudara di kandang domba. Apa Ibana Raja, saudara? Ya, di kandang domba pun saudara, dangarong nanggo saudara satu tempat tidur na denggan. Alai sampai palakan ipinahan mainganan di bayi, saudara. Ya. Lahirnya seperti itu, matinya pun saudara, dia tidak memiliki sebidang tanah, saudara. Pinjam kuburan, saudara. Padahal dia punya langit, ya, bumi dan segala isinya. Saudara. Tapi dia datang di tengah-tengah dunia ini, betul-betul saudara, dia menunjukkan dirinya adalah seorang hamba. Pelayan itu berasal dari kata doulos. Ya, molosude saudara di gereja memiliki hati seorang pelayan. Saya dan percaya gereja itu akan maju. Amin, Bapak Ibu Saudara, gereja itu akan menjadi teladan. Ya. Alai mau lompat di tanah, saudara merasa pengen dihormati, atau situana, saudara pengen saudara, ya mau lupa jumpa hormat gerak begitu, saudara. Tapi nggak gitu banget lah ya. Tapi kadang-kadang ahana tersembunyi di begas rohaton. Kadang-kadang saudara itu tercetus saudara, ya, ketika ada tekanan. Makanya saudara di Dokon Paulus saudara, dia tahu kalau dia bukan seorang pelayan, kadang-kadang kita bisa mundur saudara, ya, dalam pelayanan. Makanya di Dokon saudara, dalam ayat selanjutnya mulai perhatian kamu, ayat yang ke-6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk mencela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu. Saudara, kita tidak sanggup saudara kalau kita tidak memiliki hati seorang pelayan. Mari kita belajar saudara. Kalau menurut saudara ukuran dunia ini, jabatan itu adalah sebuah, ya, ajang untuk mendapatkan keuntungan
dan ajang untuk mendapatkan penghormatan dan segala macam. Tetapi saudara, rahasia firman Tuhan berkata, semakin merendahkan diri, semakin saudara menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan, Tuhan akan angkat dan Tuhan akan berikan dia kemuliaan yang dari surga. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Itulah saudara karakter yang paling penting saudara. Ya, yang ingin dilihat oleh Tuhan dari kita sebagai umat tebusannya. Kenapa saudara? Karena memang bukan diri kita dari saudara. Ya, kita telah ditebus. Arti ditebusi, dituhor. Ya, nyon saudara kacamaton aladong hutuhor ini menjadi milikku. Saya dan saudara kita ditebus dengan apa? Bukan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal itu saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara menjadi milik Kristus. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Bukan menjadi milik dunia ini, tetapi kita menjadi milik Kristus. Saudara. Kalau kita menjadi milik Kristus, Tuhan yang mempunyai itu adalah seorang pelayan. Saudara. Kita pun saudara harus memiliki hati seorang pelayan. Amin. Jemaat-jemaat, mari ambil bagianmu, apa yang bisa kau lakukan saudara. Ya, lakukan apa yang bisa kau lakukan. Ya, mau pedang dipuji gembalaiho, dang mago upami itu Tuhan. Amin. Arung dosi patah jemaati, kenapa kau pindah sini? Aku di sana sudah begini, sudah setiap hari aku sapu gereja, pel gereja, udah begini, aku udah begini, tapi nggak dihargai aku. Nggak peduli saudara, manusia menghargai kita, tetapi Bapa kita yang tidak terlihat itu memperhatikan sekecil apapun yang kita lakukan. Ada amin? Itu sebabnya kita harus menjadi seorang pelayan. Jadi seorang pelayan. Yang terakhir saudara, bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik? Saudara? Dikatakan dalam ayat yang ke-7, saya ulangi lagi saudara dengan yang saya baca tadi. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Dan selanjutnya saudara, yang ketiga saudara, rekan sekerja Allah saudara adalah orang yang sanggup menjaga hatinya dengan baik. Menjaga apa saudara? Menjaga hati dengan baik. Kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang sanggup menjaga hati saudara, ketika dipuji, ketika disanjung, tidak naik pinggolnya. Baru ketika dia dihina saudara, ketika saudara dia dicela dan ketika dia direndahkan saudara, dia tidak bernyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku. Maksudnya saudara, dia mendele, dia sakit hati, dia berputus asa. Suatu kali saudara, ya jemaat bersaksi saudara, puji Tuhan, setelah saya bergereja di GPD Shalom Jalan KB ini, saya diberkati Tuhan, ini ku begini. Ketika dia bilang begitu, itu semua karena Tuhan dan juga karena doa Bapak dan Ibu Gembala. Ketika dia bilang begitu, ya man, apalagi nanti ini Tuhan, tapi mudah-mudahanlah dia setia. Berjalan waktu saudara, jalan waktu, usahanya jalan, makin naik. Lain juga saudara, dia ngomong di luar, gitulah gembala itu, lihatlah kan, sekarang perutnya sudah besar. Kok gembala begitu, ibu gembala kok kayak begitu. Saudara, kalau seorang gembala
tidak bisa menjaga hati saudara, dia akan bertanya, iya Tuhan, panggilan doa na malayani Tuhan, na buano Tuhan. Bapak Tuhan, kita mesti harus saudara menyingkapi pujian dan celaan itu kalau bisa saudara seperti timbangan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ada kalanya memang kadang kita dipuji, tapi kita nggak perlu saudara. Itu membuat sepertinya kita itu, oh puji Tuhan itu semua karena aku memang berdoa, karena aku memang, ya karena saya kan begitu. Saudara selalu Tuhan, saudara tahu ketika Tuhan Yesus berjalan di Yerusalem, oh banyak mengeluh-elukan dia, oh hidup anak Raja Daud, terpujilah dia. Oh, semua ambil apa, jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus saudara, semua dipahrepakkan saudara. Mengagung-agungkan dia. Tapi saudara tahu, itu berapa jelang waktunya ketika dia diperhadapkan di hadapan Pilatus. Salibkan dia, salibkan dia. Kalau Kristus saudara tidak bisa menjaga hatinya dengan baik, karya keselamatan itu tidak sampai kepada kita sampai hari ini. Kita sebagai pelayan-pelayan tidak lepas dari hal-hal seperti itu saudara. Gesekan-gesekan saudara. Mungkin kita sudah lakukan ini, mungkin sudah begini saudara. Jemaat, majelis sudah lakukan itu. Tapi ada kadang-kadang saudara memang iblis ambil bagian di sana. Doa dan harapan kita, jangan kita menjadi korban dari tipu muslihat si iblis. Sehingga merasa apa yang kita lakukan itu sepertinya sia-sia. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Menjadi rekan sekerja Allah yang baik adalah orang yang mampu menjaga hati kita dengan baik. Dan biarlah saudara Roh Kudus menolong kita, memakai kita saudara. Dan jikalau kita menjadi rekan sekerja Allah, itu adalah status sebuah kasih karunia yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Siapa kita Bapak Ibu Saudara? Banyak orang di sana yang jauh lebih pintar, yang punya titel saudara, yang punya harta, punya banyak pengalaman, punya banyak saudara pengetahuannya saudara. Tetapi hari ini Tuhan ingin memanggil kita supaya kita menjadi rekan sekerja Allah yang baik, yang membangun dan memperluas kerajaan Allah dengan baik. Itu sebabnya saudara, mari punya beban yang sama bagaimana supaya orang lain yang mengenal Kristus saudara, supaya mereka berdamai dengan Kristus. Mari kita menjaga saudara dan kita mendisiplin diri kita saudara. Kita harus saudara menjadi orang-orang yang siap menderita. Ya. Menjadi rekan sekerja Allah, saudara bukan berarti kita enak-enak saja saudara. Tetapi adalah menjadi rekan sekerja Allah, adalah orang-orang yang mau saudara menguasai dirinya. Ya, menguasai dirinya. Makanya saudara, kalau kita perhatikan saudara ayat-ayat sebelumnya tadi dalam ayat yang ketiga ini saudara, ya, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Artinya saudara tidak menyebabkan orang lain tersandung. Makanya selalu berhati-hati kan begitu saudara. Memang kadang-kadang terbain saudara. Alai saudara Tuhan, kalau ada di dalam hati nurani kita motivasi yang benar, bukan tujuannya supaya orang lain tersandung saudara, Tuhan akan tolong hidup kita. Ada amin? Terus dikatakan lagi apa selanjutnya saudara? Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bagian hidup kita menjadi rekan-rekan sekerja Allah. Salib itu saudara, itu menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Tetapi percayalah, penderitaan bersama dengan Kristus adalah kemuliaan yang akan kita terima nanti bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin saudara?
tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota tanpa saudara penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu sebabnya saudara menjadi rekan sekerja Allah adalah orang-orang yang mau berjalan saudara walaupun dalam penderitaan. Kita belajar saudara untuk menahan diri kita saudara. Supaya apa? Supaya setiap perlakuan kita, setiap pemberitaan kita, setiap firman yang kita sampaikan saudara membawa orang-orang untuk datang kepada Kristus. Itu tujuan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah melalui hidup kita saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang-orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.